never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez telah mendapat izin untuk menjajal motor MotoGP Ducati pada tes pasca musim di Valencia bulan depan. Juara MotoGP 6 kali ini akan mengendarai Desmosedici GP22 di sirkuit Ricardo Tormo pada 28 November, 2 hari setelah putaran terakhir musim ini di sirkuit yang terletak di Spanyol tersebut. Hal ini menyusul kesepakatan bersama antara Marquez dan Honda untuk mengakhiri kontrak mereka setahun lebih awal. Alhasil, pembalap Spanyol itu bebas bergabung dengan adiknya, Alex, di tim satelit Gresini. Meskipun kepergian Marquez merupakan pukulan besar bagi Honda di masa-masa terburuknya di ajang balap Grand Prix, pabrikan asal Jepang ini sudah mulai menata masa depan tanpa bintang terbesarnya. Honda juga mengakui peran Marquez dalam kesuksesan mereka selama 1 dekade terakhir. Kedua belah pihak pun telah berusaha untuk membuat perpisahan mereka senyaman mungkin. Salah satu permintaan yang diajukan Honda kepada Marquez adalah untuk tidak membicarakan tim atau motor barunya hingga akhir musim. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai kepindahannya ke Gresini pada 2024, meskipun hal itu sudah pasti. Namun pabrikan asal Jepang tersebut tidak menghalangi sang juara dunia 6 kali itu untuk mendapatkan kesempatan lebih awal untuk menjajal Ducati Desmosedici yang merupakan motor terbaik di kelasnya sebelum ia berpindah tim musim 2024. Ini berarti Marquez akan dapat menyesuaikan diri dengan skuad Gresini dan mengendarai Ducati dalam tes pasca musim tradisional. Hanya beberapa hari setelah balapan terakhirnya bersama pabrikan berlogo sayap tunggal di Valencia pada 24 hingga 26 November. Biasanya, sebuah pabrikan memberi lampu hijau pembalap yang keluar untuk melakukan tes untuk tim rival di akhir tahun. Ada beberapa kasus di mana izin tersebut tidak diberikan. Yang paling terkenal, Honda melarang Valentino Rossi mengendarai Yamaha hingga 1 Januari 2004. Namun, perlu dicatat bahwa Rossi tidak mengumumkan akan meninggalkan Honda hingga 10 November, 8 hari setelah akhir musim 2003, usai mengunci gelar juara dunia. Sementara itu, Martin telah mengurangi keunggulan yang dimiliki dari pemuncak klasemen MotoGP, Francesco Bagnaia, dari 66 menjadi hanya 3 poin. Setelah kemenangannya dalam sprint race dan di balapan utama Grand Prix Jepang terakhir di Motegi. Dengan demikian, itu menambah tidak kurang dari 5 kemenangan dalam 6 putaran terakhir. Johan Zarco, rekan setim pembalap Spanyol di Pramac Racing, tidak memiliki kecepatan pembalap asal Madrid itu dengan 1 lap di sesi kualifikasi terakhir. Bahkan, tidak bisa melewati posisi kelima dalam balapan singkat pada Sabtu. Setelah tes panjang pada Minggu, pembalap Prancis itu tidak dapat merinci apa yang sebenarnya lebih baik dari koleganya. Ia menyoroti pentingnya untuk dapat memanfaatkan keunggulan Ducati saat melakukan pengereman. Sekarang dia berada dalam gelembung, kata Zarco tentang Martin. Semua yang dia lakukan bekerja dengan baik. Ketika seorang pembalap memiliki itu, Anda tidak bisa menjelaskan apa yang dia lakukan dengan lebih baik. Dia hanya melakukan apa yang dia suka sesuai keinginannya, dan semuanya bekerja dengan baik. Anda dapat mengatakan bahwa itu terasa nyaman saat mengerem. Rem adalah keunggulan Ducati, jadi ketika Anda bisa menggunakannya, Anda bisa menghancurkan semua orang. Seperti yang dilakukan Pecco Bagnaia sebelumnya, dan seperti yang dilakukan Marco Bezzecchi saat semuanya berjalan dengan baik. Martin melakukannya, selain itu, gayanya dalam kecepatan di tikungan semuanya berhasil. Bahkan ketika ia memilih ban yang salah di India, ia masih berada di urutan kedua. Mengenai dirinya sendiri, pembalap asal Prancis ini menegaskan bahwa ia tidak memberikan tekanan pada dirinya sendiri untuk mencoba memenangi balapan sebelum meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Honda musim depan.